Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtub. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Kali ini kita akan coba setting sebuah router baru. Ini saya memiliki sebuah router baru ya. Ini sekedar uji coba. Baru pertama kali saya menggunakan router seperti ini dengan merek HS AirPro ya, High Strong High Connect gitu ya. Dengan kecepatan yang bisa transfer datanya yaitu 300 Mbps. Wireless and router, garansinya 1 tahun ya, itu ya teman-teman ya. Ada bacaan atau ada keterangan 1 tahun garansi. Router ini bermodel WR200N ya. Untuk fitur-fiturnya di sini sudah ada keterangannya di boxnya. Ini ya, 11N ya. Artinya ini channel yang dipancarkan maksimal channel 11. Kemudian ada menu WPS. Selanjutnya ada COS. Selanjutnya ada web management. Oke. Router ini kita akan coba setting seperti apa dalamannya, kemudian bagaimana cara settingnya. Silahkan simak video ini sampai habis. Kita balik ya, di belakang boxnya seperti ini, gambar dari spesifikasi dari router WR200N dengan merek HS AirPro gitu ya. Ada bacaannya, specification gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk keterangannya itu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita unboxing, kemudian kita coba lihat bentuk routernya seperti apa dan coba kita setting. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Kita unboxing dulu. Router ini lumayan murah meriah teman-teman ya. Lumayan murah meriah. Jadi sekitar 140 ribuan. Ya, kalau di toko lokalan ya. Kalau di toko online sangat murah banget. Oke, kita buka bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Yang kita dapat sebuah adaptor ya dengan kapasitas output 5 volt ampere tuh. Outputnya 5 volt ampere ya. Oke. Ini untuk adaptornya. Seperti ini bentuk routernya ya. Enteng banget ya. Sangat ringan, bahkan sangat enteng ya. Tapi tidak seringan kapas gitu ya. Oke, seperti ini. Router ini menyediakan router HS AirPro dengan WR200N, menyediakan 2 buah antena dengan kapasitas 5 dBi, gitu ya. Di sini ada emblem HS AirPro. Kemudian ada 3 buah port Ethernet ya. Ada 3 buah port Ethernet. Yang satu WAN yang berwarna kuning, kemudian 2 buah port LAN, LAN 1, LAN 2. Kemudian ini merupakan lubang power adapter. Power adapternya di sini ya. Ini tombol reset dan WPS ini ya. Bentuknya seperti ini. Menonjol keluar tuh ya. Agak menonjol. Oke. Kita lihat di bawah modemnya atau bawah router ini. WR200N 300 Mbps wireless and router dengan merek HS AirPro. Default IP 192.168.1.1. Passwordnya admin, kecil semua ya. SSID-nya, seandainya kita mau setting menggunakan koneksi WiFi dari router ini, dari router WR200N ini, kita mengakses WR200N gitu ya. Untuk password WiFi-nya ini ya, 12 sampai 8 ya, 123456778 ya, sampai 8. Oke, seperti ini. Tapi kebetulan untuk router ini akan saya coba setting atau saya koneksikan menggunakan sebuah kabelan ya. Kita bisa memilih, seandainya kita mau melakukan penyetingan pada router HS AirPro WR200N ini, bisa menggunakan port 1 atau port 2. Kita coba aja ya. Seandainya tidak bisa port 2, kita coba port 1. Atau sebaliknya, seandainya tidak bisa port 1, kita coba port 2. Kita coba tancapkan sebuah kabelan ya, kabelan bawaan dari router ini. Kebetulan di port Ethernetnya ada 8 pin teman-teman ya. Pastinya nanti akan saya coba untuk otak-atik modif router ini sebagai support PoE gitu ya. Itu ya, ada 8 pin. Pin kuningannya ada 8 di semua port Ethernetnya, baik WAN ataupun LAN. Jadi sekarang kita coba setting dulu ya. Untuk bahasan support atau tidaknya nanti videonya menyusul aja. Kita tancapkan di port nomor 1 ya, port LAN nomor 1 seperti ini. Kemudian ujung satunya kita tancapkan ke sebuah PC ataupun laptop yang akan kita buat penyetingan. Router yang tadi sudah saya tancapkan ya, sudah saya tancapkan atau saya koneksikan dengan PC yang saya gunakan. Buktinya di mana? Di sini sudah
muncul di desktop awal, di indikator gambar komputer di pojok kanan bawah sudah berwarna kuning atau memunculkan tanda seru ya. Oke, kita langkah selanjutnya kita buka halaman browser. Kita coba ya. Tadi di router HSR Pro tipe WR200N untuk akses IP-nya, untuk akses IP defaultnya 192.168.1.1 seperti ini ya. Kemudian kita coba enter, apakah langsung bisa connect seperti ini ya tampilannya ya. Ini sudah ada keterangannya HSR Pro user login gitu ya. Ini ada menu bahasa, pilih bahasa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Kemudian di sini ada input password gitu ya. Please fill in the login password gitu ya. Tadi di belakang router WR200N merek HSR Pro yaitu passwordnya admin ya, admin gitu ya, seperti ini. Kemudian kita coba login, itu ya passwordnya admin ya, kita tidak usah menyimpan. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini tampilan dari WR200N untuk merek router HSR Pro ya. Tampilannya seperti ini menunya. Kemudian di atas ada, kita urutkan dari atas ya, sistem status seperti ini ya. Bentuknya seperti ini menunya. Kita tidak usah otak-atik. Kemudian di bawahnya ada, ini keliru mungkin ya, seut bacaannya, paling setup gitu mungkin ya. Ini sistemnya keliru menulis ya teman-teman ya, ini ya. Oke, kita baca setup aja, setup wizard apa isinya. Di sini ada bacaan work mode. Kita coba lihat ya, ada dynamic IP. Kita coba klik arah yang menghadap ke bawah. Ini pilihannya sangat lumayan banyak teman-teman ya. Kita bisa menggunakan dynamic IP. Seandainya kita menjadikan router ini sebagai access point atau static IP. Kemudian di bawah ada menu PPPoE, kemudian bridge mode, kemudian WISP, selanjutnya Wi-Fi repeater. Jadi lumayan banyak ya. Mode router ini sangat banyak untuk menunya. Kita tidak usah otak-atik. Di sini ada bacaan Wi-Fi SSID di sini. Kita tinggal isikan sesuai dengan Wi-Fi yang akan kita namai, atau nama Wi-Fi apa yang harus kita isikan gitu ya. Kita coba uji coba ya, atau router baru aja, router baru seperti ini. Kemudian security kita tinggal isikan aja encryption gitu ya. Seandainya router ini dijadikan sebagai mode access point, yaitu seandainya kita menggunakan MikroTik, maka kita not encryption, artinya tanpa password. Seandainya kita mengambilkan dari modem IndiHome untuk router ini dikonekkan menggunakan kabelan, maka kita kasih password seperti itu ya. Seperti ini passwordnya. Kita coba kasih 8 kali ya. Untuk password kan pada WiFi minimal 8 karakter. Kita isikan atau kita rubah 8 kali. Seperti ini ya. Seandainya kita menggunakan atau mengambil koneksi internet dari router IndiHome. Tapi kebetulan akan saya coba router ini sebagai mode hotspot aja, sebagai access point hotspot. Jadi akan saya pilih yang not encryption gitu ya, tanpa password. Selanjutnya kita save. Maka router ini akan melakukan rebooting. Menunya sangat simpel banget teman-teman ya. Menu dari router HSR Pro WR200N sangat simpel banget. Sambil ditunggu ya. Oke, coba kita reload seperti ini. Routernya tadi masuk di setup wizard, sudah kita setting. Kemudian kita masuk di bawahnya ada bacaan network setting. Network setting ya. Kita masuk di menu internet, apa saja isinya, tidak usah kita otak-atik. Seandainya kita menjadikan router ini sebagai access point. Kemudian masuk di bawahnya ada LAN setting. Nah di sini ya teman-teman ya. Intinya pada setiap router itu seandainya kita menyeting sebagai access point mode, itu cuma pada di IP address ini teman-teman ya. Di IP address nih ya. Seandainya kita mengambilkan IP addressnya pada MikroTik, kita bisa merubah IP sesuai yang kita inginkan. Seandainya kita mengambil koneksi internet langsung dari colok ke modem IndiHome, artinya router ini dijadikan sebagai router yang kedua. Kita harus samakan IP-nya dengan router yang pertama gitu ya. Sudah pernah saya jelaskan atau saya simulasikan untuk videonya. Jadi sekarang untuk IP-nya akan saya rubah agar tidak sama dengan router-router yang sudah ada di tempat saya gitu ya.
akan saya ganti ke 192.168.20.1 seperti ini ya teman-teman ya. Oke, akses IP-nya bukan satu-satu lagi, melainkan menjadi seperti ini. Awalnya kan 192.168.1.1, maka akan saya rubah menjadi 192.192.20.1 seperti ini ya. Kemudian kita save. Oke, otomatis router itu akan reboot teman-teman ya, akan reboot sekitar 60 detik kurang lebihnya ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja, kita coba reload ya, atau kita ganti IP-nya 192 aksesnya ya, .192.20.1. Kita coba enter seperti ini ya. Jadi akses loginnya sudah berganti ke IP yang baru ini ya, tuh. Kemudian kita inputkan lagi passwordnya admin, kita login seperti ini. Oke, tadi di network tadi ya, di LAN setting. Jadi ini sudah berubah ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk di bawahnya, DHCP list sudah tidak usah kita otak-atik. VPN password tidak usah kita otak-atik. Jangan lupa kita kembali ke LAN setting lagi. Seandainya nanti penyetingannya sudah selesai, jangan lupa DHCP server pada LAN setting kita disable. Seandainya kita menjadikan router ini sebagai access point hotspot atau voucheran seperti itu ya. Tujuannya kenapa? Biar tidak bentrok atau tidak looping dengan IP-IP yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, kita off kan ini seperti ini. Selanjutnya kita save. Sudah seperti ini aja. Dengan seperti ini router itu sudah bisa kita jadikan sebagai access point teman-teman ya. Sangat simpel banget. Coba kita reload ya. Apakah bisa? Kita reload, apakah bisa diakses? Karena DHCP servernya sudah kita disable. Seperti ini ya. Jadi seandainya tidak bisa seperti ini, tidak dapat tersambung, teman-teman tidak usah khawatir, karena DHCP servernya sudah kita disable. Cara remote lagi bagaimana? Kita masuk di gambar komputer di bawah, di sini, di desktop awal, kita klik kanan, kemudian Open Network and Sharing Center. Baik pengguna Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10, itu seperti itu ya. Caranya kurang lebih sama, hanya mungkin beda tampilan. Selanjutnya kita masuk di Change Adapter Setting seperti ini. Kemudian di sini ada bacaan Local Area Connection 2. Kita tinggal klik kanan, kemudian Properties. Selanjutnya kita masuk di Internet Protocol version 4 yang ini. Kemudian kita Properties. Di sini kita sementara isikan manual ya. Ini kan masih otomatis. Kalau diotomatiskan tidak bisa teman-teman ya, karena DHCP server dari router yang tadi, router HSR Pro WR200N sudah tidak ada, atau kita off kan. Jadi kita isikan manual 192.192.20.10 seperti ini ya. Kita tab. Untuk default gateway-nya boleh kita isi atau boleh kita kosongi ya. Yang penting tidak sama. Tadi kan untuk akses routernya 192.192.20.1. Jadi untuk IP dari PC yang saya gunakan saya isikan 10. Yang penting tidak sama dengan IP routernya. Kemudian kita klik OK, klik close. Kemudian kita kembali ke halaman browser. Selanjutnya kita coba reload. Apakah bisa? Coba kita ketikkan ya, 192.20.1. Bisa teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir coba kita masuk di wireless. Apa? Untuk menu-menunya tadi network sudah, kita masuk di wireless. Di wireless, di basicnya sudah kita tidak usah kita otak-atik ya. Kemudian kita masuk di multiple SSID, tidak usah kita otak-atik. Kemudian sampai ke multiple SSID 3 tidak usah kita otak-atik. Kita masuk di internet control, IP filter tidak usah kita otak-atik. MAC filterin tidak usah kita otak-atik. URL filter juga kita tidak usah otak-atik. Kemudian paling bawah kita masuk di sistem manajemen. Untuk advanced setting tidak usah kita otak-atik ya. Yang ini dibiarkan saja. Kita langsung di paling bawah sistem manajemen. Kemudian kita masuk di password teman-teman ya. Di change password ini ya. Di sini ini boleh kita ganti atau boleh kita biarkan saja. Seandainya kita mau diganti, tinggal kita isikan password yang baru seperti itu. Kalau tidak ya kita biarkan saja. Kemudian kita masuk di time setup.
Di sini kita tinggal isikan sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Jadi untuk mencocokkan jam yang ada pada router yang tadi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi router ini sudah bisa kita jadikan sebagai akses point WiFi, khususnya akses point hotspot voucheran teman-teman ya. Oke, seperti itu cara setting routernya. Sekarang kita uji coba apakah router ini bisa kita jadikan sebagai akses point hotspot atau seperti apa. Kita uji coba. Ini router yang tadi sudah kita setting, kemudian kita sekarang uji coba ya. Kita tancapkan sebuah kabelan yang sudah berisi sumber internet ya, yang kita bisa ambilkan dari hub Mikrotik ataupun yang lain ya. Oke, kita ambilkan kabelan ini ya. Ini kabelan yang biasa saya gunakan sebagai pengujian ya. Kita tancapkan di port LAN ya, bukan WAN ya. Tuh, ini ada 3 port, jangan ditancapkan di port WAN karena kita menjadikan router ini sebagai mode access point. Seandainya kita menggunakan mode PPPoE, kita tancapkan di port 1 ya. Sekarang berhubung ini sebagai akses point WiFi voucheran, kita tancapkan di LAN 1 sama LAN 2 ya. Tancapkan seperti ini. Oke, di LAN 1. Maka indikatornya sudah hidup ya teman-teman ya, LAN 1. Kemudian kita uji coba menggunakan PC yang kita gunakan. Akan saya coba tancapkan sebuah kabel di port LAN 2 ya, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, nanti ini akan saya tancapkan ke PC yang saya gunakan atau laptop gitu ya. Apakah bisa mengakses sumber internet atau seperti apa? Oke, seandainya bisa mengakses berarti settingan kita berhasil. Router yang tadi sudah saya tancapkan ya. Sudah saya tancapkan ke sumber internet, kemudian ke PC yang saya gunakan. Di sini masih tanda seru ya. Jadi kita ganti IP-nya dulu. Tadi kan di setting manual. Kita masuk lagi, klik kanan, kemudian Open Network and Sharing Center. Kita kembalikan menjadi otomatis ya. Kita klik kanan, kemudian Properties. Kita masuk di Internet Protocol version 4. Kita Properties. Jadi di sini kita jadikan Obtain and IP address automatically gitu ya. Di sini. Di bawah juga sama, kita otomatiskan, kita oke, kita oke. Apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman ya, itu ya. Alhamdulillah. Kenapa kok tanpa menu login? Kita coba ya. Masuk di browser Google. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Kenapa tidak memunculkan menu login? Karena sudah IP address atau MAC address dari PC yang saya gunakan memang sudah saya bypass ya. Saya buat auto login. Ini sudah ada menu bacaannya, buka laman masuk jaringan gitu ya. Kita coba ya. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita akses IP yang saya gunakan, IP Mikrotik yang saya gunakan ya. Muncul seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya, indikatornya. Jadi settingan yang tadi, settingan router HSR Pro WR200N dijadikan sebagai akses point WiFi voucheran, berhasil teman-teman ya. Seperti itu caranya ya. Kita coba buka YouTube apakah berhasil atau seperti apa. Seperti ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah berhasil. Seperti itu cara setting router HS Air Pro dengan tipe WR200N sebagai akses point WiFi, khususnya bagi pengguna hotspot voucheran teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.